Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ulama melarang keras melaksanakan sholat tarawih dengan terlalu cepat, dengan sangat cepat atau tarawih kilat. Hal ini yang pertama dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma takhfifu al-mufritu fi sholati tarawihi faminal bidai al-fasyati. Melaksanakan sholat tarawih yang sangat cepat, yang terlalu cepat, ini termasuk bid'ah yang umum terjadi. Yang dimaksud di sini adalah sholat tarawih yang cepatnya berlebihan. Kalau hanya cepat saja, ini masih bisa ditoleransi, masih bisa dibenarkan. Namun yang dibahas di sini adalah yang cepatnya berlebihan atau yang kilat. Nah, melaksanakan sholat tarawih yang terlalu kilat, yang terlalu cepat, ini termasuk bid'ah yang umum terjadi. Alasannya kenapa? Lijahril a'immati wa takasulihim, karena bodohnya para imam sholat dan malasnya mereka. Wa muqtadha ibarati tuhfati annal infirada fi hadhil halati afdalu minal jamaati. Inti keterangan di dalam kitab At-Tuhfah bahwa melaksanakan sholat sendiri di dalam keadaan seperti ini lebih utama daripada ikut jamaah. Ketika Anda melihat orang yang berjamaah tapi jamaahnya terlalu cepat, maka lebih baik melaksanakan sholat sendiri daripada ikut berjamaah. Bahkan in alima al-ma'mumu audhonna annal imama la yutimmu ba'dal arkani lam yasiha al-iqtida'u bihi aslan. Ketika makmum mengetahui atau ada dugaan kuat imamnya tidak menyempurnakan sebagian rukun-rukun sholat, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Jika kita tahu atau kita menduga kalau imamnya ini rukun-rukun sholatnya tidak sempurna, maka dalam hal seperti ini malah kita tidak boleh atau tidak sah bermakmum kepadanya, karena rukun dalam sholat ini sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh terlewatkan atau tidak boleh kurang. Ini yang pertama. Yang kedua dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdhar minat takhfifi al-mufriti alladhi ya'taduhu katsirun minal jahalati fi sholati tarawih. Hindarilah melaksanakan sholat yang sangat cepat, sholat yang sangat kilat, yang mana ini menjadi kebiasaan banyak orang-orang bodoh di dalam sholat tarawih. Jadi sejak dulu para ulama sudah mengkritik kalau ada segolongan orang-orang yang kurang ilmu agama yang sholat tarawihnya ini terlalu cepat. Hatta rubama yaqauna bisababihi fil ikhlali bisyai'in minal wajibati misla tarkit tuma'ninati fi ruku'i wa sujudi. Sehingga terkadang saking cepatnya mereka sampai merusak kewajiban-kewajiban dalam sholat, seperti tidak tuma'ninah di dalam ruku' dan sujud. Saking cepatnya sholatnya ini fardu-fardunya tidak sempurna, seperti ketika ruku dan sujud tidak tumakninah, yang mana tumakninah ini termasuk rukun sholat, termasuk sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam sholat. Wa tarki qiraatil fatihati alal wajhi alladzi la budda minhu bisababil ajalati. Dan ketika membaca surat Al-Fatihah tidak membaca dengan sesuatu yang seharusnya diterapkan pada Fatihah dengan sebab saking cepatnya. Ketika membaca Fatihah karena saking cepatnya bacaan Fatihahnya banyak yang keliru, yang seharusnya tasjid tidak ditasjid, yang harusnya panjang tidak dibaca panjang, atau banyak huruf-huruf yang terlewatkan, banyak lafaz-lafaz yang terlewatkan karena saking cepatnya sehingga bacaan Fatihahnya banyak yang keliru. Fayasiru ahaduhum indallahi lahu wa shalla fafaza bisawabi wa lahu wa taraka fa tarafa bitaksiri wa salama min ijabi. Sehingga di antara mereka menurut Allah itu tidak dihitung sebagai sholat yang mendapatkan pahala dan tidak dihitung sebagai meninggalkan sholat karena telah melakukan sholat dengan sembrono, dengan bangga sholat sampai selesai tapi sholatnya sembrono. Wa hadhihi wa ma asbahaha min a'zami makaidi syaitani li ahli imani. Permasalahan seperti ini dan permasalahan-permasalahan yang serupa ini termasuk agungnya tipu daya setan kepada orang-orang yang beriman. Yubtilu amal amili minhum amaluhu ma fi'lihi lil amali, yang mana
Perbuatan seperti ini bisa membatalkan pahala orang yang beribadah padahal dia sedang melakukan beribadah. Orang ini melakukan sholat tapi pahalanya hangus akibat sholatnya terlalu cepat. Fahdharu min dzalika wa tambihu lahu ma'asyiral ikhwani. Maka hindarilah hal tersebut dan ingatlah hal tersebut wahai kawan. Wa idza sholaitum at-tarawiha wa ghairaha minas sholawati fatimul qiyamah wal qira'ata wal ruku'a wasujuda wal khusyu'a wal khudura wa sa'iral arkani wa adabi. Ketika kalian sholat tarawih dan sholat-sholat yang lain, maka sempurnakanlah berdirinya, bacaan-bacaannya, rukuknya, sujudnya. Usahakan khusyuk dan khudur, menerapkan menghayati maknanya, dan usahakan melaksanakan semua rukun-rukun dan adab-adabnya sholat. Jangan sampai terlalu cepat sehingga rukun-rukunnya ada yang terlewat, adab-adabnya sholat tidak dipakai, berdirinya enggak sempurna, rukuk sujudnya enggak sempurna, enggak tumaninah. Jangan sampai seperti ini. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultanan. Janganlah kalian memberi peluang setan untuk menguasai diri kalian. Fa innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena setan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Fakunu minhum, maka jadilah orang seperti ini. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Setan hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Fala takunu minhum, maka jangan jadi orang yang seperti ini. Artinya, jika kalian tidak ingin dikuasai setan, jika Anda ingin menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, ketika sholat, terlebih sholat tarawih seperti saat sekarang ini, jangan terlalu cepat. Ketika sholat, perhatikan rukun-rukunnya, adab-adabnya. Jangan sampai terlalu cepat sehingga berdirinya, bacaannya banyak yang salah, sujud rukuknya tidak tumaninah. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang dikuasai setan. Hindarilah seperti itu. Jangan sampai kita dikuasai setan. Jangan sampai kita ketika sholat tidak mengindahkan rukun-rukunnya. Kita harus benar-benar melaksanakan semua rukun-rukun sholat, termasuk bacaan-bacanya. Jangan sampai banyak yang keliru, jangan sampai keliru-keliru. Nah, demikianlah penjelasan di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin dan kitab I'anatul Talibin. Jangan lupa untuk di subscribe kalam kajian Islam ini ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.